Ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya. Bapak hadirin sedang langsung di LP ini puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu. Akidah kita tergoncang, ya semuanya terganggu. Boleh kita pindah tempat atau hijrah. Jadi hijrah itu artinya bisa dua alternatif. Bisa hijrah fisik, yang intinya adalah hijrah dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah, yang tidak diridai Allah, pindah kepada tempat yang mempertahankan akidah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sementara waktu kalau ada yang diragui, ya dimohon Pak pemirsa untuk bertanya di sisi mana kita ragu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu jika kamu tidak mengetahui sesuatu. Kembali kepada Rambe. Tapi iman itu yang dikatakan dengan iman itu mahwal iman al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil iman. Baru dikatakan seseorang itu beriman, ada kesengajaan dalam hati dan ada ucapan lewat lisan, ada perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Kita mempercayai dan meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya dalam ucapan saja itu adalah sia-sia belaka tanpa itu dinyatakan dengan perbuatan dan tingkah laku kita yang sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, tentu para saudara-saudara saya yang seiman dan seakidah ada yang kurang pas atau yang kurang tepat. Bagi bapak-bapak saya yang ingin bertanya, boleh kita berdialog masalah keagamaan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persiapan kita di hari kelak, dikala malaikat maut datang mencabut nyawa kita, tentu kita lebih banyak mempersiapkan daripada persiapan dunia yang fana ini, yang sebentar lagi kita tinggalkan. Bisa jadi saudara-saudara saya yang duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, saudara-saudara saya duluan. Pada saudara-saudara saya yang ingin bertanya, dipertanyakan, dipersilakan. Mana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ihsan Nasir, iman itu harus diikat. Dengan apa diikatnya iman itu? Lantaran dalam diri kita ada dua. Yang pertama ada nafsu, yang kedua ada akal. Yang akal itulah yang membuat seorang menjadi beriman kepada Allah. Akal itu, dikala akal itu yang lebih berpotensi dalam dirinya, maka dia melakukan wa'amilus syai'at, amal-amal yang sesat atau yang buruk, yang jahat. Kalau wa'amilus sholihat, itulah itu yang akan diterangkan oleh Bapak Ustadz kita kepada Bapak Ustadz Ihsan Nasir. Dipersilakan. Iman itu harus diikat supaya jangan lari, jangan tergelicik dan tergelincir. Itu yang dikatakan tadi akidah. Akidah itu memang keyakinan yang terhunjam di lubuk hati yang mengakar. Kalau iman itu sudah mengakar, dia akan tumbuh, berpucuk dan berdaun, berbunga dan berbuah. Dan buahnya itu adalah akhlakul karimah. Sehingga ada bukti iman yang ada dalam hati. Ada cerminan iman keluar dari perbuatan. Ada cerminan iman yang keluar dari
lisan. Ada cerminan yang muncul dari pandangan dan pendengaran. Jadi itulah yang mengikat iman. Ya. Dihilangkan, ya. Kemudian ya, untuk mengikat selanjutnya, yaitu amal-amal kebajikan kita, perbuatan baik kita, baik terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain, bahkan orang banyak. Kita akan munculkan perbuatan-perbuatan baik, maka iman itu akan tetap terikat. Bila semua itu kita lepas, kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, di sana tergeliciknya iman. Berarti iman itu belum terikat. Jadi untuk sementara Bapak, ikatlah iman itu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan kita dan amal-amalan solihah kita. Semua iman itu tetap bersemi di kalbun kita. Tapi iman itu yang dikatakan dengan iman itu mahwal iman al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil qalbi. Iman baru dikatakan seseorang itu beriman, ada kesengajaan dalam hati dan ada ucapan lewat lisan, ada perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Kita mempercayai dan meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dalam ucapan saja itu adalah sia-sia belaka tanpa itu dinyatakan dengan perbuatan dan tingkah laku kita yang sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, tentu para saudara-saudara saya yang seiman dan seakidah, ada yang kurang pas atau yang kurang tepat. Bagi bapak-bapak saya yang ingin bertanya, boleh kita berdialog masalah keagamaan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persiapan kita di hari kelak, dikala malaikat maut datang mencabut nyawa kita, tentu kita lebih banyak mempersiapkan daripada persiapan dunia yang fana ini, yang sebentar lagi kita tinggalkan. Bisa jadi saudara-saudara saya yang duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, saudara-saudara saya duluan. Pada saudara-saudara saya yang ingin bertanya, dipertanyakan, dipersilakan. Mana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ihsan Nasir, iman itu harus diikat. Dengan apa diikatnya iman itu? Lantaran dalam diri kita ada dua. Yang pertama ada nafsu, yang kedua ada akal. Yang akal itulah yang membuat seorang menjadi beriman kepada Allah. Akal itu, dikala akal itu yang lebih berpotensi dalam dirinya, maka dia melakukan wa'amilus syai'at, amal-amal yang sesat atau yang buruk, yang jahat. Kalau wa'amilus sholihat, itulah itu yang akan diterangkan oleh Bapak Ustadz kita kepada Bapak Ustadz Ihsan Nasir. Dipersilakan. Iman itu harus diikat supaya jangan lari, jangan tergelicik dan tergelincir. Itu yang dikatakan tadi akidah. Akidah itu memang keyakinan yang terhunjam di lubuk hati yang mengakar. Kalau iman itu sudah mengakar, dia akan tumbuh, berpucuk dan berdaun, berbunga dan berbuah. Dan buahnya itu adalah akhlakul karimah. Sehingga ada bukti iman yang ada dalam hati. Ada cerminan iman keluar dari perbuatan.
Ada cerminan iman yang keluar dari lisan. Ada cerminan iman yang muncul dari pandangan dan pendengaran. Jadi itulah yang mengikat iman. Ya. Dihilangkan, ya. Kemudian ya, untuk mengikat selanjutnya, yaitu amal-amal kebajikan kita, perbuatan baik kita, baik terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain, bahkan orang banyak. Kita akan munculkan perbuatan-perbuatan baik, maka iman itu akan tetap terikat. Bila semua itu kita lepas, kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, di sana tergeliciknya iman. Berarti iman itu belum terikat. Jadi untuk sementara Bapak, ikatlah iman itu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan kita dan amal-amalan solihah kita. Semua iman itu tetap bersemi di kalbun kita.